Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kita akan bacakan tarotnya ya untuk minggu ini. Tapi kalau misalnya kamu mau dibacakan tarot personal gratis, silakan dicek postingan tanggal 12 Juli kemarin karena ada tata caranya di sana. Jangan lupa dicek. Oke. Kita lihat yang pertama adalah untuk karir ya. Untuk karir, kartu yang keluar adalah The Devil. Belum apa-apa, The Devil-nya sudah nongol ya Gemini. The Devil ini menunjukkan ya energi negatif The Devil, hal-hal yang menunjukkan unsur-unsur panas dalam hal karir ataupun bisnis. Berhati-hati dengan provokasi dari sekitar ataupun mungkin bukan orang tapi situasi gitu. Mungkin situasinya lagi sulit ataupun lagi panas gitu ya. Hati-hati dengan provokasi dan tidak perlu terpancing gitu. Kamu sudah cukup bijak, kamu sudah cukup pintar untuk tahu mana yang harus kamu perhatikan dan mana yang kita biarkan saja nanti akan berlalu sendiri. Dan yang paling utama adalah jangan lupa untuk mereview kondisi diri sendiri. Apakah saya nih yang jadi the devil-nya? Apakah saya yang memberikan energi negatifnya gitu? Yang terutama tidak usah melekatkan diri terlalu erat pada situasi dengan terlalu emosional. Misalnya marah banget, benci banget, dendam banget. Nah, itu tidak perlu. Namanya pekerjaan, kita harus profesional apapun itu. Upayakan yang terbaik tanpa ikatan rasa yang berlebihan. Semoga nangkep ya maksudnya ikatan rasa yang berlebihan tuh ya seperti dibilang tadi, yang namanya kerja profesional kita nggak usah terlalu berlebihan dalam hal rasa. Misalnya kliennya tidak menyenangkan, ya udah, yang penting kerjaan kita perform, yang penting kita bisa deliver, menyerahkan hasil yang sesuai buat keinginan si klien itu. Diupayakan agar unsur the devil-nya tidak keluar. Kartu yang kedua adalah untuk percintaan. Ini menunjukkan judgment, di mana seorang gadis bermain harpa dan naga-naga sedang terbang kembali ke langit. Heroes juga akan terpanggil oleh alunan lagu dari harpa itu. Ini menunjukkan judgment, bahwa ada hal di masa lalu yang mengganggu relasi ataupun percintaan di masa sekarang. Dan ya tidak bisa diapa-apain, dalam arti bahwa semua yang kita tanam pada akhirnya akan kita tuai. Jadi itu ibaratnya kalau misalnya mau dibilang karma, ya memang karma. Walaupun menurut saya karma itu bukan hal yang buruk ya. Ini memang tinggal masalah tanggung jawab aja gitu, resiko lah, konsekuensi. Hadapi saja dengan berani gitu. Dan kalau misalnya itu terjadi pada pasangan ataupun orang yang dekat dengan kamu, harus sadar bahwa manusia itu berubah. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, belum tentu orangnya adalah orang yang sama dengan sekarang. Harusnya tidak, karena kita semua belajar dan berubah gitu ya. Jadi situasinya berbeda, masanya berbeda. Kalau misalnya bisa ditutup buku karena sudah selesai, itu akan jauh lebih baik agar tidak menjadi beban di masa depan. Kartu nasihat untukmu adalah The Lovers. The Lovers, pecinta, ini adalah kartu tentang komitmen yang melintasi fisik. Jadi si perempuan bisa melihat kekasihnya di si naga ini, dan naga ini bisa melihat kekasihnya di perempuan ini. Walaupun mereka terlahir kembali dengan bentuk yang berbeda, soulmate selalu bisa menemukan dan mengenali satu sama lain. Dalam hal dirimu, Gemini, ini kartu nasihatnya lebih tentang mengenal diri sendiri dan mengetahui apa yang paling penting buat kamu, apapun kata dunia. It's like me against the world gitu ya. So yang paling penting kan intinya kamu bahagia ya. Yang paling penting intinya kamu mendapatkan pelajaran yang memang merupakan bagianmu di kehidupan ini. Jadi orang mau bilang apa, ya terserah. Lakukan yang menurut kamu terbaik. Jalan hidup orang itu beda-beda kok. Kamu nggak harus copy paste kehidupan orang, sama seperti orang juga nggak harus copy paste kehidupan kamu. Jadi apapun yang membuat kamu nyaman, damai, bahagia, dan terutama tidak mengganggu orang lain juga. Sekian bacaannya. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share.